A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami Sanui, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang kisah Isa dan Imam Mahdi. Pada pertemuan sebelumnya, Kamis yang lalu, sudah kita sampaikan beberapa ayat keterangan tentang Isa ya. Kesimpulan pada pertemuan yang lalu adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat, rofa'a dalam bahasa Qur'annya, oleh Allah dengan cara diwafatkan. Waktunya bersamaan ketika dikepung oleh orang-orang kafir. Ya, keterangannya di surah keempat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Nah, penyelamatannya dengan cara diangkat dan diwafatkan dan dikembalikan kepada Allah. Nah, merujuk ke surat 10 ayat 103 bahwa semua rasul, nabi, dan orang-orang yang beriman itu pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan lanjutkan masih melanjutkan keterangan tentang Isa. Ya, jika Isa itu wafat atau meninggal, di mana makamnya? Jika masih hidup, di mana keberadaannya? Karena kan ada orang yang menganggap Isa juga sudah meninggal gitu ya. Nah, kalau kembali merujuk ke surat 4 157 dan surat 10 ayat 103, ternyata Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah dari orang-orang kafir dengan cara diangkat dan diwafatkan kembali kepada Allah. Maka muncul pertanyaan, kalau itu begini, pertanyaannya adalah di manakah jasadnya atau fisiknya Nabi Isa? Apakah diangkat itu ruh, jiwa, dan raganya, atau raganya saja, atau jiwanya saja, dan seterusnya ya. Nah, ketika kita merujuk keterangan ayat di atas, maka raganya atau jasadnya Nabi Isa adalah dengan jalan moksa. Jadi diangkatnya itu adalah dengan cara moksa dalam bahasa lainnya ya. Bahasa Qur'annya rofa'a. Moksa itu kan dari bahasa Jawa yang artinya hilang. Artinya tidak ada makamnya, tidak ada kuburannya. Kenapa? Karena moksa diangkat. Ya, kalaupun ada raganya pasti raga yang baru. Nah, kita lihat ayatnya misalnya di surat 2 154. Surat 2. Saya baca ya Pak ya. Belum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sorry. Surat 2 154 kebalik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 194. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kamu tidak menyadari. Ya, dibaca lagi di surat 3, 169.
Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya, bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak pernah mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Rezeki. Ya, nah, kembali kepada Nabi Isa. Berarti nih, ketika Nabi Isa itu diangkat, diwafatkan dalam arti disempurnakan, lalu dikembalikan kepada Allah, berarti posisinya ada di sisi Allah. Ada di sisi Allah, maknanya ada di surga dan tetap hidup. Ya. Nah, ketika Nabi Isa itu diangkat dan diwafatkan, usianya sudah dewasa. Nah, sedangkan keadaannya secara fisik atau jasad penduduk surga itu selalu dalam keadaan wildan dan gilman. Wildan atau gilman itu artinya selalu dalam keadaan muda. Ya, coba kita lihat misalnya di surat 52, 24. Auzubillahiminasyaitonirrajim, surat 52 ayat 24. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Nah, ini namanya gilman. Jadi penduduk surga itu dalam posisi atau keadaan anak-anak muda gitu. Wildan atau gilman ya. Coba lihat yang lain misalnya di surat 56, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Anak-anak muda yang tetap muda gitu. Berarti ketika seseorang itu kembali kepada Allah masuk surga, berarti raganya, jasadnya tidak pernah menua, selalu ya. Muda. Anak muda dan tetap muda. Berarti kalau gitu ya tidak menua, tidak mati. Lalu ada lagi pertanyaan yang lain. Apa benar nanti ketika kiamat Nabi Isa akan turun ke bumi atau menjelang ya? Ada anggapan di masyarakat bahwa menjelang kiamat atau tanda kiamat adalah nanti Nabi Isa akan turun. Itu kan ada. Bangkit kembali. Dengar ya, benar dengar Ibu ya? Nah, Iya. nanti akan turun menjelang hari kiamat gitu. Nah, gimana keterangannya nih? Bahkan ada lagi menambahkan. Nah, sebelum turun Nabi Isa akan turun juga Imam Mahdi. Mahdi. Ada juga yang berkata turunnya bersama Imam Mahdi. Ya. Nah, secara apa namanya? Eksplisit lah ya. Saya belum menemukan keterangan atau ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi menjelang kiamat. Terus dari mana pemahaman Isa akan turun? Nah, ya. Nah, kita lihat ayatnya. Suratnya 4361. 43 ayatnya 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, Karena terus itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. ya perhatikan ya terjemahannya. Wa innahu dan sesungguhnya dia Isa la ilmun benar-benar berpengetahuan atau memberikan pengetahuan lisaati tentang saat itu, tentang hari kiamat. Nah, dalam banyak terjemahan yang lain atau dalam beberapa terjemahan yang lain itu bunyinya tidak seperti ini. Jadi gini bunyinya. Dan sesungguhnya
turunnya Isa itu pertanda datangnya kiamat. Kiamat. Kira-kira pemahamannya sama apa beda, Bu? Beda. Ya, coba perhatikan terjemahannya ya. Di terjemahan yang ini kan ini kan gini bunyinya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang kiamat. Memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke. Di terjemahan yang lainnya bunyinya tidak seperti ini. Seperti apa bunyinya? Sesungguhnya kedatangan Isa itu pertanda akan datangnya kiamat. Jadi beda nggak pemahamannya? Beda. Pasti beda. Nah, berarti masalahnya di terjemahan. Terjemahan. Karena bunyinya turunnya Isa pertanda akan datangnya kiamat. Jadi artinya sebelum kiamat Isa akan turun. Di terjemahan yang lain. Nah, terjemahan yang ini kan berbeda. Wa innahu sesungguhnya dianya ke Isa, la ilmun benar-benar berpengetahuan atau memberi pengetahuan li saati tentang kiamat. Ada kalimat akan turunnya nggak, Bu? Enggak. Kan nggak disebutin akan turunnya gitu. Nah, itu ya berarti masalahnya di terjemahan. Ya, oke. Nanti mungkin Ibu cek di terjemahan yang lain surah 43 ayatnya 61. Mungkin ada yang beda. Atau Ibu yang pegang handphone bisa cek, ada nggak yang berbeda terjemahnya dengan ini. Nah, jadi di beberapa terjemah tidak seperti ini terjemahannya. Sesungguhnya turunnya Isa atau datangnya Isa itu pertanda datangnya kiamat. Oh, berarti Isa akan datang, akan turun menjelang kiamat. Kan jadi gitu kesimpulannya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, kata as-sa'ah di sini lis-sa'ah diartikannya kiamat. Ya, kenapa saat diartinya kiamat? Karena saat itu kan tidak apapun. Saat itu, ya saat apa saja termasuk di dalam ini adalah kiamat. Apa alasannya? Atau adakah alasan saat diartikannya kiamat, Bu? Coba lihat ya 4532. Bismillahirrahmanirrahim. 145 ayat 32. Dan apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja, dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Nah, di ayat ini as-sa'ah diartikannya hari kebangkitan. Wa idza qila dan apabila dikatakan inna wa'dallahi sesungguhnya janji Allah itu hakun adalah benar. Wasa'atu dan hari berbangkit itu ya di sini sa'ah diartikannya apa? Hari berbangkit atau hari kebangkitan. La raiba fiha tidak ada keraguan padanya. Kultum niscaya kamu berkata, manadri kami tidak tahu apakah asa hari kiamat itu. Ini pada ayat yang sama, sa'ah diartikannya berbeda. Sa'ah yang pertama diartikan hari berbangkit, sa'ah yang kedua diartikannya hari kiamat. Ya, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Nah, berarti pandangan bahwa Isa akan turun menjelang hari kiamat atau tanda kiamat adalah ditandai dengan datangnya Isa dan Imam Mahdi, boleh jadi hanya menduga ya. Ya kan menduga-duga aja gitu. Iya, menduga-duga. Juga bisa dilihat di surah 54 56. Sorry.
4, 46. Surah 54, 56. 46. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Iya. Artinya kan kembali ke Isa tadi kan di surah 43 ayatnya 61 ya, diulang lagi nih. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Isa la ilmun, berpengetahuan, memberikan pengetahuan lis saati, tentang saat. Saat di ayat yang lain tadi terjemahannya adalah hari kebangkitan atau hari berbangkit. Sa'ah juga diartikannya hari kiamat. Ya, Isa benar-benar berpengetahuan tentang hari kebangkitan, juga berpengetahuan tentang hari kiamat. Dan karena itu Isa memberikan pengetahuan tentang hari kebangkitan, juga memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah ragu tentang saat itu, bahwa ada yang namanya hari kebangkitan. Juga ada yang namanya hari kiamat. Kiamat. Apa bedanya kebangkitan sama kiamat? Iya, kiamat itu artinya kebangkitan. Kiam dari kata koma. Koma itu kan bangun, bangkit. Kiamah itu kebangkitan. Jadi ada saat di mana manusia akan dibangkitkan. Tetapi sebelum kebangkitan dia kan mesti mati dulu. Ibu lagi tidur dibangunin. Bangun, bangun, bangun. Wajar nggak? Lagi Wajar tidur aja. dibangunin. Iya, kayak gitu. Ibu lagi bangun nih. Udah berdiri. Bangun, bangun, bangun gimana? Marah. Atau gimana orang udah berdiri disuruh bangun? Udah bangun disuruh bangun. Artinya hari kebangkitan atau hari kiamat itu terjadi setelah orang-orang itu mati kan? Karena mati dibangunin gitu. Makanya namanya hari bangkitan. Oke, jadi dugaan ya. Dugaan orang bahwa tanda kiamat adalah datangnya Isa dan Imam Mahdi. Tadi karena terjemah. Karena ada terjemahan yang bunyinya seperti tadi. Turunnya Isa pertanda datangnya kiamat. Ya, jadi pemahamannya Kiamat. begitu jadinya. Padahal terjemahannya Isa itu memberi pengetahuan tentang kiamat, gitu ya. Nah, Jadi terjemahannya yang benar yang mana, Pak? menurut saya yang ini. Makanya saya terjemahin Bisa, per kata kan? bisa beda-beda ya, Ya, Pak ya. makanya saya terjemahin per Iya. kata. Iya. Innahu, dan sesungguhnya dia, U-nya ke Isa tuh. La ilmun, benar-benar memberikan ilmu, pengetahuan, lisaati tentang kiamat. Nggak ada konteks turun, nggak ada konteks tanda datangnya kiamat. Memberi pengetahuan tentang kiamat. Kalau diumpamakan gimana ya? Misalnya, Ibu Erni mengajarkan atau memberikan pengetahuan tentang kematian. Ya. Memberikan, Favorit saya tuh, Pak. ya kan memberikan pengetahuan tentang kematian kan? Ya. Apakah harus mati dulu? Kan berbeda. Beda. Erni memberi pengetahuan tentang kematian. Akan berbeda kalimatnya, Ibu Erni akan datang menjelang kematian. Kan jadi beda konteksnya. Nah, seperti itu. Tapi kan ya udahlah, emang udah terjadi. Ya, berarti kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, ya kalau tergantung orang memahami terjemahannya. Ada orang yang menduga-duga bahwa sebelum kedatangan kiamat Isa akan turun. Menduganya begitu. Tapi kalau kita lihat ayatnya, bukan Isa turun menjelang kiamat, Isa memberi Memberikan pengetahuan pengetahuan tentang kiamat, kan berbeda. Karena Nabi Isa berpegang kepada wahyu dari Allah. Dan wahyu Allah menjelaskan segala sesuatu, termasuk menerangkan hal yang gaib.
Nah, hari kiamat itu kan hal yang gaib. Karena Nabi Isa dapat wahyu dari Allah, maka dia berpengetahuan tentang yang gaib, termasuk hari kiamat. Ya, karena kitab Allah menerangkan segala sesuatu. Nah, tetapi tadi kebanyakan manusia acuh tak acuh, mengabaikan wahyu, mengabaikan Quran. Ya, bahkan lebih percaya kepada keterangan katanya pokoknya yang sifatnya menduga gitu ya. Coba kita lihat ayatnya. Suratnya 25 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacuhkan. Ya, berarti kebanyakan orang acuh. Tidak mengacuhkan itu kan acuh tak acuh gitu ya. Jauh dari Quran. Yang diikuti kan tadi katanya 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, kebanyakan manusia menduga. Nah, yang cocok sesuai dengan Quran adalah bahwa pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi gitu. Ya, Isa akan menjadi saksi. Kita lihat surah 4 159. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Oke. Wa im min ahlil kitabi illa layu minan nabihi qabla mauti. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Apa maksudnya, Bu? Ini kalimatnya tidak kecuali gitu kan? Kan tidak nih. Kalau tidak adanya ditutup, kecualinya ditutup nih, jadi gimana bunyinya? Ahli kitab akan beriman sebelum kematiannya. Ya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman sebelum kematiannya. Ini kalimatnya rada-rada membingungkan kan? Saya aja bacanya ini gimana maksudnya? Ya, gini, kebanyakan ahli kitab tidak beriman. Mereka akan beriman kalau udah tahu kematian Isa gitu kan. Nah, sedangkan mereka sendiri ragu-ragu. Isa itu udah mati apa belum ya gitu. Yang satu bilang enggak mati, diangkat. Yang satu bilang udah mati di kayu salib, tapi ragu-ragu. Kalau yang mati itu Isa, terus itu si Yudas kemana kok nggak ada? Jadi bingung gitu. Bingung. Mereka ini menduga-duga kematian Isa itu. Nah, kita lihat. Dan di hari kiamat, di hari ya, bukan menjelang nih. Di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Menjadi saksi terhadap mereka. Merekanya siapa nih? Manusia. Iya, yang hidup pada masa kaumnya. Ya, pada masa Isa waktu itu. Menjadi saksi atas mereka. Maksudnya kan siapa mereka yang beriman kepadanya, siapa yang kafir kepadanya. Kan Isa tuh memberikan keterangan tuh. Tuh si itu nggak percaya tuh, nah si itu percaya tuh. Jadi saksi tuh di hari kiamat. Berarti Isa akan memberi kesaksiannya pada hari kiamat, betul nggak? Dan hal ini sangat normatif.
Kenapa? Karena setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi atas umatnya masing-masing pada zaman masa hidupnya gitu loh, Bu. Setiap nabi, setiap rasul akan menjadi saksi atas umatnya yang hidup pada saat itu, yang bersama dia gitu. Nah, kita lihat ayatnya banyak nih. Surah 5, 117. Ada yang mau gantian, Pak? Boleh. Mau ngabsen siapa, Ibu? Siapa mau gantian? Absen, jangan siapa. Boleh, saya baca Ayo, bisa, Mbak ya Neni. silakan. Bu. Tuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau berikan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jelas ya? Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Berarti Nabi Isa pun akan menjadi saksi terhadap mereka yang hidup bersama dia kan? Nah, Ya. maka setelah engkau wafatkan aku, wafat diangkat, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau menyaksikan segala sesuatu. Artinya, dia bertanggung jawab nggak terhadap manusia lain yang tidak hidup bersama dia? Enggak. Enggak lah, aku kan nggak tahu, tidak melihat mereka. Aku hanya menjadi saksi atas mereka yang hidup bersamaku gitu. Ya, ayat yang lain. 4, ayatnya 41. Maka bagaimanakah Hmm? apabila kami mendatangkan seseorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka itu? Nah, berarti Nabi Muhammad pun akan bersaksi kepada siapa, Bu? Orang-orang yang hidup di zamannya. Iya, kita kan nggak ketemu gimana jadi saksi. Iya, Betul? iya. Atau iya? Oke, Hmm. tambahin lagi. Surat 11 ayatnya 17 sampai 19. Apakah orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat, mereka itu beriman kepada Al-Quran. Dan barang siapa di antara mereka dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan kebaginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Coba perhatiin lagi nih. Apakah orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi? Berarti tiap umat ada saksinya nggak, Bu? Saksinya. Ada saksinya. Dan setiap rasul nabi pun bersaksi atas umatnya yang hidup pada saat dia hidup. Pada zamannya kan? Ya, Nah, ayat ini juga menerangkan bahwa tiap umat ada saksinya nanti. Berupa apa? Diikuti oleh seorang saksi dari Allah sebelum Al-Quran itu telah ada, dan sebelum Quran itu telah ada kitab Musa dan menjadi pedoman dan juga rahmat. Kalau Rasul secara sosok nggak ada, Rasul kan tugasnya menyampaikan risalah. Pertanyaannya, apakah di setiap masa ada yang menyampaikan risalah? ada. Ada. Nanti orang yang menyampaikan risalah akan bersaksi pula.
bahwa Ibu Hani udah belajar, udah pernah belajar. Ibu Erni pernah belajar, pernah baca tuh risalahnya. Ibu Leni juga pernah belajar, jadi saksi loh. Iya, kita Oke. ini kan akan jadi saling saksi bahwa ayatnya sudah disampaikan. Iya, Makanya berat jadi saksi. berat ya. Nah, dan mereka beriman kepada Quran. Barang siapa di antara mereka dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Quran. Walaupun atau ginilah sampai kapanpun kan akan ada orang yang jadi saksi. Maknanya orang yang menyampaikan risalah Quran. Maka Quran itulah yang akan jadi saksi. Yang mengingkari tempatnya yang neraka. Makanya jangan ragu-ragu gitu. Oke, lanjut lagi ayat yang lain. Ini sampai 19 ya. 19 ya. Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah atas orang-orang yang zalim. Nah, ketika ayat-ayat Quran risalah Tuhan disampaikan, apakah semua orang nerima, Bu? Enggak. Enggak. Ada nggak yang nerima? Yang Ada. nerima ada, Nah, Ada tapi ada yang terima sih. jadi si saksi tadi, si penyampai risalah tadi akan bersaksi loh gitu. Siapa yang nerima, siapa yang menolak Nolak. gitu. Ya kan? Oke. Ya, misalnya Ibu sebagai dosen bisa mendeteksi nggak mana mahasiswa yang patuh, mana yang bangkang, Bu? Iya Bisa. bisa. Nah gitu, karena Ibu tahu mengajar di kelas gimana. Tuh, itu mah bandel tuh, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kalaupun masuk ribut mulu kan Ibu jadi saksi tuh Hmm. di hadapan sidang tuh. Mm-mm. Ibu pun bisa bersaksi dia mahasiswa baik nih. Masuk kuliahnya rajin, tugasnya dikerjain, sama dosen juga hormat. Memberi Ibu jadi bersaksi loh, karena ada di situ gitu. Nah, bagaimana Ibu memberikan kesaksian kepada mahasiswa yang Ibu nggak pernah ngajar di kelas dia, gimana tuh kesaksiannya? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Makanya tadi setiap Nabi Rasul akan menjadi saksi atas umatnya yang hidup pada masa dia gitu. Makanya ini ayat berlanjut nih. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Dan para saksi akan berkata tuh yang tadi yang pernah menyampaikan risalah. Nah ini nih orang-orang nih yang pendusta nih dulu nolak mulu nih gitu. Nah yang ini mah patuh nih, baik nih. Lagi tuh Bu bersaksi. Nabi bersaksi begitu gitu. Ya, satu lagi Bu. 19 ya. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki jalan itu bengkok. Dan karena mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat. Nah gitu. Ada orang yang milih jalan bengkok. Risalahnya sudah disampaikan, tapi memilih jalan yang lain. Ya udah kan, kewajiban Rasul kan hanya Menyampaikan. menyampaikan. Udah selesai. Gitu. Ayat yang lain masih ada nih. Bahwa Nabi dan Rasul akan menjadi saksi atas umatnya. 16:84. Dan akan hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir dan tidak mereka dibolehkan meminta maaf. Udah telat. Udah Wa lewat ya yauma. waktu. Dan ingatlah suatu hari nab'asu ketika kami bangkitkan min kulli ummatin pada tiap-tiap umat syahidan seorang saksi. Ya, ini kan pengulangan sebetulnya bahwa tiap-tiap umat pasti ada saksi. Nah, yang dimaksud saksi tadi adalah orang yang menyampaikan risalah. Baik Nabi, Rasul maupun orang yang lain yang melanjutkan tugas Nabi Rasul. Kayak Kang Iip gitu. Ya,
Iya. Kayak Kang itu, Kang Nah, Ip iya, kan yang menyampaikan. orang yang namanya muncul, ada Ibu Leni, ada Bu Erni, ada Bu Hani, ketahuan ada Pak Gatot, tuh ada Bu Dia tuh. Ya, ketahuan kan? Oh, ini orang yang rajin gitu. Yang lain yang nolak juga tahu, ini nolak, ini gitu. Ya kan bersaksi juga diminta kesaksian. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir membela dirinya. Udah disampaikan mereka gitu. Dan juga nggak ada maaf kalau hari itu kan. Udah telat. Ya, ini ayat 89-nya. Baca lagi nih. Akan hari kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dari mana, Bu? Dan kami dari mereka sendiri. Nah iya, ngapain jauh-jauh ke sana? Terus? Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Hmm. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Bisa ngelak lagi nggak, Bu? Enggak. Enggak. Nggak bisa. Qurannya udah disampaikan, salahnya sudah disampaikan. Ya kamu aja nggak mau dulu nolak. Gitu. Ya kalimat yang diulangnya kan tadi tiap umat pasti ada saksinya. Saksi dia adalah yang penyampai risalah tadi. Ya, baik. Jadi dilurusin nih bahwa Isa itu memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Dan Isa akan menjadi saksi pada hari kiamat atas umatnya tadi yang hidup bersama dia. Berarti secara umum tuh semua nabi, setiap rasul akan menjadi saksi atas umatnya, Bu, pada saat dia hidup. Setelah nabi rasul itu mati secara personal, kan tetap ada yang penyampai risalah. Nah, dia pun akan menjadi saksi. Siapa yang beriman kepada risalah, siapa yang ingkar kepada risalah. Itu. Ya, nah terus bagaimana dengan Imam Mahdi? Kembali ke Imam Iya. Mahdi. Belok dulu ke Imam Mahdi. Imam Mahdi. Ini dua kata ya. Dua kata. Imam Mahdi. Imam artinya pemimpin. Jamaknya a'immatan. Imam satu. Kalau imamnya banyak, namanya a'immatan. Ya, biar tahu dulu ini secara bahasa. Imam artinya pemimpin. Satu pemimpinnya. Kalau pemimpinnya banyak menjadi a'immatan atau a'immata. Mahdi artinya pelaku dari kata hada, yahdi, hidayah. Yahdi, hada artinya memberi petunjuk. Mahdi memberi petunjuk. Kalau hidayah petunjuk. Mahdi memberi petunjuk. Ya, dari kata hada kata tadi. Jadi imam artinya pemimpin, Mahdi yang memberi petunjuk. Siapakah imam yang memberi petunjuk? Nah, kita baca ayatnya nih. Coba lihat ya. Pak Ip, Kang Ip boleh nanya dulu nggak ini yang 1689? Oke, sok. Gini kan dibilang bahwa ada rasul seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Jadi waktu zaman Nabi Isa dia punya dia saksi untuk umatnya. Ya. Terus waktu lagi Muhammad dia saksi umatnya. Tetapi kalau udah di zamannya Muhammad ini orang-orang yang maunya ikut sama Nabi Isa itu gimana? Ya, Nanti kan tetap pilihan. aja. Pilihan. Berarti yang diikuti sosok Isanya apa kitabnya, Bu? Kitabnya. Kitabnya. Sekarang gini, kita nih ingin mengikuti Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammadnya udah nggak ketemu. Ya. Betul nggak? Ya, Terus yang diikuti apanya? kitabnya. Ya kitabnya.
Saya Oh, mau oke. mengikuti Nabi Isa. Ya silakan, kan Nabi Isa-nya udah nggak ada sosoknya. Yang diikuti apanya? Ya kitabnya juga. Makanya ini ayat berikutnya ada bunyi nih. Dan kami turunkan kepadamu kitab. Alkitab. Hmm, Saya mah mau ikut Nabi Musa. Silakan ikuti kitabnya. Itu kan Oke. pilihan masing-masing, Bu. Ya, Karena ya. Baik, sosok itu kan sudah tidak ada. Hmm, Betul nggak, Bu ya? baik, Ya. ya. baik. Jadi kalau begitu sebetulnya nggak usah dipermasalahkan dong ya Pak, masing-masing Nggak ikut dengan apa kita. sebetulnya. Nah, coba lihat surat 3 ayat 3. Dari ayat 1 deh Dia nyambungnya ya. ya alif lam mim. Ya, lanjut. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia Hmm. yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, Tuhan tidak hidup. Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Ibrahim, Iya, dia Tuhannya juga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sama nggak, Bu? sama. Ah, Tuhannya sekarang, sama. Sama. itu ada Sama. juga yang ngurus semua makhluknya kan itu ya. Ya. Lanjut. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, Terus, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. jadi kitabnya berapa yang disebut? 3. 3, Quran, Taurat, Taurat Taurat, ada Injil. Injil. Ada yang lain nggak? Ya. Ada yang lain. Terusin. belum menjadi petunjuk bagi manusia, dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan. Sebelum Quran turun ada apa? Al-Furqan, Ada Injil. Taurat, Sebelum Injil ada Taurat, Taurat, Sebelum Injil, Taurat, Jabur, Quran turun ada apa? Al-Furqan, Al-Furqan. Berarti tiap masa ada apanya? Ada Al-Furqan. Ada ya, kitabnya Pembedaannya, juga. kitabnya. Ada kitabnya juga lah. Makanya ikuti kitab itu. Ikuti kitabnya. Surat 5, 16. dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dengan apa, Bu? Kitab. Dengan Dan kitab. Ya, ingin selamat, ikuti kitab itu. Ikuti kitab Allah. Yang Kristen, yang Nasrani, ikuti kitabnya. Ya, yang Yahudi, ikuti kitabnya. Yang agama Islam, ikuti Qurannya. Ini mah yang Islam nggak paham Quran. Nggak pernah dibaca. Yang Kristen nggak pernah baca Injilnya. Yang Yahudi nggak pernah baca Tauratnya. Jadi beragamanya akhirnya menduga-duga lagi, berantem mulu. Iya, benar Pak. Berantem lagi. Karena ini ya Pak ya, karena merasa bahwa kitab yang dianut sama orang lain itu sebetulnya nggak betul gitu loh. Mereka Jadi selalu bilangnya gitu. saling nyalahin. Coba lihat ayatnya. Iya. Nyalahin, Bu. Ini ayatnya. Dan mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata siapa? Demikian itu Kata kata orang Yahudi. Ya, kata Yahudi. Yang Terus? sebelum Terus? demikian itu angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya kan sama aja dari dulu berantem, Bu. Yahudi merasa paling surga, yang lain masuk neraka. Nasrani merasa paling surga, yang lain masuk neraka. Nah, kita ngikutin lagi. Sama. Coba terus. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Lanjut. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu
tidak mempunyai suatu pegangan. Nah, Dan kan orang-orang nyalahin. Nasrani berkata, Terus? ya orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Berbuat apa, Bu? Berebut Berebut surga. berebut surga. Iya, orang Yahudi gitu, orang Nasrani gitu, kita juga begitu ngikutin. Dua ya. Iya, demikian pula orang yang tidak tahu berkata seperti mereka, ya kita ngikutin lagi. Mm-mm. Bodoh. Kan Ya, banyak masing-masing kan punya, yang kalau kan masing-masing gitu. punya pegangannya, udah masing-masing aja, jangan saling nyalahin gitu loh. Ya, Kalau Taurat dari tapi Tuhan, Injil dari Tuhan, Kan kita juga dari yang Tuhan. suka disalahinnya, bukan salahinnya, berbeda pendapatnya gini Pak. Yang ini bukan Imam Mahdi yang kembali lagi kepada Nabi Isa. Itu kan katanya kalau seorang nabi masa dia bisa kebunuh gitu loh Pak. Waktu dia kalau pemahaman yang disalib dan sebagainya itu loh Pak. Itu kan ada pemahaman seperti itu. Makanya jadi berbeda sekali pendapatnya gitu loh Pak. Iya, makanya jangan cari bedanya, cari samanya aja. iya betul. Ya. Dong suami istri aja beda, Bu. Kalau sama kan juga gimana? Ya. Ya, Iya jadi kan jangan cari bilang beda, gitu Pak. cari. Iya, Kalau jadi nggak muslim yang lain semua masuk neraka gitu kan. Ya sama, kita juga ngomong begitu. Ya makanya kita orang muslimnya bilang kalau nggak muslim semua masuk neraka gitu. Nah, kata Yahudi sama gitu. Kalau nggak Yahudi, maka juga. Nasrani sama juga. Nih ayatnya. Ya kan. Ya, bisa kasih ayatnya nih ya. Surat 22, 17. ya saya baca lagi ya kali ini gantian. Mbak Erni. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajj ayat 17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Boleh nggak kita ngasih keputusan sekarang? Nggak boleh. Nggak boleh Ya, lah. Tuhan aja ngasih keputusan nanti hari kiamat. Nanti ya. Lah kenapa berantem sekarang? Iya. Ya, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka ntar pada hari kiamat. Kenapa lu berantem sekarang? Bukan urusan kita gitu. Gitu ya. Balik lagi ya ke Isa ya. Ya. Isa. Apa tadi udah sampai Imam Mahdi tadi? Iya, soalnya tadi ya. Ya. Terus kedudukan Imam Mahdi di mana nih? Siapa Imam Mahdi? Makanya diterjemahin dulu. Imam artinya pemimpin. Pemimpin. Mahdi artinya orang yang berpegang kepada petunjuk atau hidupnya berpetunjuk. Imam Mahdi berarti pemimpin yang berpetunjuk. Pemimpin yang berpetunjuk. Dan kita harus mau dipimpin dengan petunjuk. Ya, tanpa petunjuk hidup jadi berantakan. Nah, siapa Imam Mahdi itu? Pemimpin yang berpetunjuk yang harus diikuti itu siapa? Nanti apa sekarang, Bu? Katanya nanti, Pak. Nah, kalau nanti terus kita dapat petunjuk dari mana? Sekarang lah. Jadi Imam Mahdi itu kepemimpin yang berpetunjuk. Dan kita harus mau ngikuti. Nanti semua ngaku jadi Imam Mahdi, Pak. Ya, setiap saat kan Imam Mahdi ada. Atau kalau nggak ada, terus yang ngasih petunjuk siapa sama kita? Ini ayatnya. Kait Imam Mahdi. Ya? Kait Imam Mahdi. Bukan, saya mah Iit, bukan Imam Mahdi. Kan ikuti petunjuknya, bukan sosoknya, bukan orangnya, Bu. Kan dengan kitab itu Allah memberi petunjuk. Jadi kitabnya ikutin. Nah, si Imam Mahdi memberi petunjuk itu. Ini ayatnya ya, dibacain.
Surat 7 mana? 7:159. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan. Nah, pada masa Musa ada nggak Imam Mahdi? Ada. 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 Siapa? Jadi kali ada ya. Siapa? Ya Musa. Iya, Bapak tahu Musa. kan Musa yang memberi petunjuknya. Ummatan Yahdun. Jadi kalau sekarang Pak, masih kita kalau Islam itu Imam Mahdinya masih Nabi Muhammad dong Pak. Kan udah wafat. Enggak ada. Makanya Kang Ii. Salah, Bu. Kita lanjutin yang lain. Ini kan pada Musa, pada zaman Ya, Musa ya, juga ya. ada Imam Mahdinya kan. Yang memberi petunjuknya kan ada nih. Ya. Kita lihat 181-nya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak. Dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Imam Mahdi juga. Mm-mm. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, di mana Bu? Di mana ada orang? Di bumi, di seluruh Di bumi. di seluruh bumi. Di bumi kan ada orang di benua. Iya, Di setiap pelosok juga ada orang. ada orang. Berarti di setiap ada Ada orang. umat yang memberi petunjuk Berarti dengan ada Imam. ya umatun kan jamaknya dari imam. Yahdun Iya. memberi petunjuk. Mm-mm. Ada orang-orang yang memberi petunjuk. Nah, bahasanya Imam Mahdi. Jadi di tengah-tengah orang, Mm-mm. Ada Imam Mahdi. tapi di sini ayat-ayatnya orang sih. Dan di antara orang yang kami ciptakan, dimanapun orang itu, Bu, maka di situ ada umat, ada imam yang memberi petunjuk. Siapa ya? Siapa aja? Ini banyak ya, Kang ya. Atau banyak umatan tuh, umatun, aimatan kan jamak kalimatnya. Jadi Imam Mahdi nggak satu. Kenapa nggak satu tiap umat ada Imam Mahdinya? Ya, tambahin ayatnya, tambahin dah. Surat 2173. Ya, 2173 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Jadi Imam Mahdinya satu apa banyak, Bu? Banyak. Banyak. Nah, tiap Pemimpin. umat ada pemimpinnya. Tiap orang tadi ada juga pemimpinnya yang memberi petunjuk. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk. Nah, itu kan jamak a'immatan yahdun. Tunggalnya Imam Mahdi. Tapi karena banyak imamnya jadi a'immatan wa ja'alnahum a'immatan yahdun. Jamak juga kalimatnya. Kalau satu Imam Mahdi. Berarti tiap umat ada imamnya yang memberi petunjuk. Tiap orang juga ada imamnya yang memberi petunjuk. Dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan. Nah, ini Imam Mahdi, Bu, tugasnya. Ya, mengajak manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Gitu ya. Satu lagi dah. Suratnya 3224. Ya. Surat 32 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Nunggu hari kiamat nggak, Bu? Enggak. Enggak sih. Tapi katanya kok Imam Mahdi datang kiamat, Pak. Bukan. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, kiamat lu. Gitu.
kiamat itu bagi orang yang tidak mengikuti petunjuk. Jadi pemahamannya ya ada yang rancu juga ya Pak ya, bahwa nanti akan datang Imam Mahdi gitu kan. Ya, Kayaknya nunggu nanti dulu. gitu. Jadi dapat petunjuknya nanti, keburu mati. Baru habis. Ya kiamat dah Ya, udah. Artinya Pak Ip kiamat jadi kan juga ya Pak Ip. Pak Ip Enggak, mestinya ngomong gimana-mana nih Pak tentang ini. bukan. Kemarin kan Imam Mahdi nyalon nyapres juga tapi nggak dapet. Bener. Namanya dia kali Mahdi ya. Ya, Namanya Mahdi kan. Jadi ayatnya Imam kan udah, Mahdi. ayatnya kan jelas Bu. Tiap umat ada Imam Banyak kan Mahdi. Pak yang ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi Pak. Yang ngaku-ngaku berarti Salah bukan. aja ya. Yang ngaku-ngaku berarti bukan Bu. Mm-mm. Kalau dia polisi, ngapain ngaku-ngaku polisi? Orang udah jadi polisi. Ya. Oke, jelas ya. Yang kadang perlu Jelas, loh Pak jelas. ngaku gitu. Jadi, ya begitu Bu anggapannya. Kalau tidak ngerujuk ke wahyu, jadi menduga-duga aja nanti-nanti. Ya, aja ikutin petunjuknya. Kan gitu. Oke, jadi apa kesimpulannya? Bahwa Nabi Isa itu tidak akan turun ke bumi. Enggak Kenapa? physically turun begitu kan Pak. Ya? Jadi enggak fisiknya turun gitu. Orang kan mikirnya gitu. Enggak. Ayatnya udah terang. Isa tidak akan turun ke bumi. Kenapa? Karena sudah diwafatkan dengan cara diangkat. Diangkat kembali kepada Allah. Dan hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah berarti dia di surga. Dan di surga itu posisinya dalam keadaan Gilman dan Wildan. Tetap muda kan? Nah gitu. Nah Isa berpesan agar kita mengikuti petunjuk. Pesan Isa nggak usah nunggu turun dulu. Iya. Isa berpesan ikuti petunjuk karena Isa berpengetahuan tentang kiamat. Nanti dia akan bersaksi juga hari kiamat. Ya, Nabi Isa memberi pengetahuan tentang hari kebangkitan saat tadi. Karena Nabi Isa dapat informasi langsung dari Tuhan tentang kematian dan kebangkitan. Makanya dalam Quran ada hari wafat, ada hari bangkit, Kebangkitan. hari lagi lahir, mati dan bangkit. Nah, wahyu Allah itu adalah hada atau hidayah. Jika ingin selamat menjelang kiamat, ingin selamat di hari kiamat, maka ikuti petunjuk. Nah, orang banyak orangnya yang memberi petunjuk disebut sebagai Imam Mahdi. Imam pemimpin, Mahdi petunjuk. Imam Mahdi sama dengan Quran. Kenapa? Karena Quran adalah imam yang memberi petunjuk. Iya gitu Bu. Halo? Iya, iya. Iya Ya, Pak. apalagi pertanyaannya? Logika Kang. Jadi kenaikan Isa Al-Masih itu justru dirayakannya oleh umat Nasrani ya Pak ya? Padahal Quran nerangin, Isa itu naik. Moksa, jadi wafat, bukan maut mati ya. Wafat itu disempurnakan dengan cara diangkat, naik kepada Allah. Berarti yang diperingati ya kenaikannya, kebangkitannya. Tapi kan yang ada naiknya. Jadi boleh nggak Iya, itu kan ada yang perayaan. Yang enggak itu selain disalib Mbak Erni, terus kan dia kan ditaruh di kayak di tempat gitu, terus pas dilihat hilang katanya badannya itu. Terus banyak yang bilang, dia kan nggak mati, dia jalan ada di India, di mana gitu loh. Orang tuh parah-parah deh. Kan tadi menduga. Mati apa Parah. enggak? Kalau mati kan jadi udah dibuat. Badannya hilang soalnya Pak. Iya, masa Nabi mati gitu ya.
Mm. Iya, makanya tadi dikatakan Nabi, Rasul, orang beriman tidak akan mati terbunuh. Iya. Iya betul. Kan Mm-mm. diselamatkan atau pasti. Ya Nah yang itu disalib Pak itu orang yang serupa pemahamannya. Nabi Isa. Ya kan dibilang gitu, yang disalib itu bukan Isanya, tetapi orang yang mirip Nabi Isa, katanya gitu. Iya itu lebih gawat lagi, itu ada omongan seperti itu Pak. Kan nggak mungkin juga masa nabinya Allah disiksa begitu. Iya. Mm-mm. Karena tadi Sementara kalau Nabi pasti dia sayang Allah banget ya. diselamatin. Iya. Selamatkan. Kayak gitu ya. Mm-mm. Ada nggak pertanyaan tentang Isa dan Imam Mahdi? Apanya? Udah, Jadi udah Imam jelas. Mahdi, jadi Imam Mahdi itu sekarang ada juga ya Pak ya? Kan tiap umat, Tiap umat ya. tiap masa, di tiap orang ada imamnya yang memberi petunjuk itu. Jadi dia tidak merujuk kepada sosok sebetulnya, tapi kepada konsep. Ya, orang yang bisa kasih konsep ya. Iya, Mm. siapapun Yang yang memberi petunjuk, ikuti petunjuknya gitu. Mm-mm. Gitu ya. Gimana Bu ya? Alhamdulillah. Akhirnya terjawab Imam Mahdi, Kang. Saya Nungguin. penasaran siapa Imam Mahdi ini. Ya siapa aja, zaman Nabi Musa Ya, juga ada. Nanti sekarang juga. Itu mah itu mah konsep lah sama. ya, ya. Mm. Orangnya bisa siapa aja. betul. Ya, Al-Quran ya, Kang. Wujudnya Quran tadi. Itu makanya Quran juga akan jadi saksi nanti. Ya. Alhamdulillah ketemu Kang Iip ya, ibu-ibu ya. Iya. Alhamdulillah. Belum ketemu baru ini. Alhamdulillah. Ini bohongan ini. Ini ada pencerahan. Pak Is suka. Lagi nyamar. Yang nyamar ini. Lagi nyamar. Aduh. Udah selesai nih, cukup? Ada pertanyaan? Oh, Kang Iip, Lanjut, Pak. nanya Ya. sedikit boleh Kang ya? Ya, oh, ada dikit yang aja. nanya Nanti tuh Pak. jawabnya dikit juga ya. Ya, dikit saja Kak. Artinya sebenarnya kiamat itu yang dimaksud dengan kiamat itu adalah sama dengan yang selama ini diterangkan oleh Kang Iip bahwa nanti kita akan dibangkitkan lagi, dimatikan, dibangkitkan, dimatikan lagi. Paling tidak 2 kali itu ya Kang. Enggak. Coba lihat ayatnya ya. Dibaca terjemahannya dulu nih. Sorry. Ini 101. Nah ini. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Arabnya apa? Korea. Qari'ah. Qari'ah. Al-Qari'ah. Hari Kiamat. kiamat. Oke. Tambah lagi. Sekarang lihat Arabnya dulu. Apabila terjadi hari kiamat. Apabila Ya. terjadi hari Waqiah. Arabnya apa? Waqiah. Waqi'ah. Waqi'ah. Apa artinya waqi'ah? Hari kiamat. Kiamat. Al-Qari'ah. Kiamat. Kiamat. Al-Waqi'ah. Kiamat. Oke. Oh, ya. Tambah lagi. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Artinya apa? Kiamat. Kiamat. Kiamat juga. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Waqi'ah. Hari kiamat. Al-Haqqah. Kiamat. 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 Tambahin lagi nih. 75. Aku bersumpah. Lah. La uqsimu biyaumil Kiamat. 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 Nyomil kiamat juga Pak. Kiamat. Ini cocok nggak sama Arabnya? Sama. Nyomil. Sama. Cocok. Arabnya kiamat. Artinya Kiamat. 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 Kenapa Al-Qari'ah jadi kiamat juga? Ya. Terus Al-Waqi'ah kiamat juga. Al-Haqqah kiamat juga. Satu lagi apa? Tadi saat. Saat Saat artinya apa? Kiamat juga. Kiamat juga. Emang ada terjemahan lain apa? Dompleng.
Nah, Pak, pertanyaannya kiamat yang mana dulu? Kiamat yang dahsyat. Ya semuanya juga namanya kiamat pada dahsyat, Bu. Karena kiamatnya ada 5 nih. Ada 5. Ada kiamat Al-Qari'ah, ada kiamat ada kiamat Al-Haqqah, ada kiamat Al-Kiamat, ada kiamat As-Sa'ah. Ini Pak Joko nanya kiamat yang mana dulu? Beda ya, Kang? Ya kan mesti bisa bedain dulu atuh. Apa bedanya? Gitu ya, Pak ya? Ya? Saya pikir kalau surat Al-Waqiah itu ya surat tentang kiamat gitulah. Ya kan Al-Qur'an juga tentang kiamat. Oh gitu ya. Al-Haqqah juga tentang kiamat. Oh Al-Haqqah ya. Iya, Al-Kiamat juga tentang kiamat. Nah, bedanya apa? Nah itu Pak. Nah itu makanya. Belajarnya harus itu kan. Ini tugasnya Imam Mahdi nih. Inilah. Ketika kita kelojotan, Bu, kita kelojotan mau ngelepasin nyawa itu juga kiamat. Oke. Ya. Sakaratul. Iya, sakaratul maut itu juga menjelang kiamat sama aja, Bu. Jadi tiap hari ada kiamat. Karena kematian itu juga adalah Kiamat. Ibu datang menjenguk orang yang lagi sakaratul maut. Ibu lihat apa di situ? Kiamat. Lihat kiamat. Ada bencana. Ibu lihat tuh ada bencana. Gunung meletus apa gempa. Ibu nonton kiamat itu. Jadi hari-hari sebenarnya kita juga sering melihat kiamat. Dan nanti kita pun akan menjalani kiamat juga. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat suatu kejadian yang sangat dahsyat. Ingat hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui. Jadi kita lagi nonton nih Pak, lagi nonton orang sedang menjalani apa? Kiamat. Wanita lalai dari menyusui anaknya. Gugur kandungan wanita yang hamil. Kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab sangat keras. Ini kan kita hari-hari bisa lihat ini, Pak. Ya. Di Palestina, Kang. Ya kan kiamat. Beleduk kiamat. Kita lihat kasihan, tapi nggak bisa bantu gimana, Bu? Ya, iya. Jauh-jauh ke tetangga lagi mau mati aja. Itu sedang kiamat dia tuh. Artinya kan setiap orang pasti akan menjalani kiamat itu. Bukan nanti, ya kan kiamatnya banyak. Hanya mesti diterangin tadi bedanya. Ada Al-Qari'ah, ada Waqiah, ya, kiamat, ada ini bedanya kiamat. Haqqah. Ya gitu. Berarti kalau kiamatnya banyak, tiap hari ada kiamat. Pak bedanya apa Pak 5 itu Pak? Ya. 5 itu bedanya apa Pak? Kan belum diterangin. Oh belum ya. Soalnya saya tahunya 2 itu aja Pak. Kalau di bahasa Indonesia kata-katanya lain, artinya sama aja ya Pak? Iya, nggak ada. Makanya saya bilang ini nggak ada terjemah lain apa? Iya. Betul. Kan ayatnya beda, teksnya kan beda, lafadznya beda Bu. Iya ya benar. Kan kalimatnya juga beda, nggak sama itu. Nah itu namanya mustarok atau murodif. Ya, banyak kata artinya sama. Dalam Quran itu begitu. Tapi setiap kata yang beda pasti punya makna yang berbeda. Seperti gini. Tilawah baca. Qiraah baca. Tadarus baca. Apa bedanya? Semuanya baca-baca juga. Pasti beda artinya. Maknanya pasti beda, nggak sama lah. Yang ngerti yang bisa bahasa Arab ya Pak ya? Nah iya makanya Bu. Sarapan, makan. Makan siang, makan. Makan malam, makan. Nyemil, makan. Tapi kan beda. Waktu, tempat, kondisi kan beda Bu.
Kiamat kapan, saat kapan, waqiah kapan, haqqah Hanya kapan. kalau jadi ustadz itu harusnya dia menguasai sekali bahasa Arab ya Pak ya. Nah, iya makanya Bu, apapun mesti belajar. Kalau hanya ngandelin apa namanya, maaf aja, bukan nggak boleh sih. Artis misalnya Bu, udah ngetop kan, udah top lah. Terus tiba-tiba hijrah jadi ustadz baru belajar sebulan. Ih, baru belajar sebulan terus udah menghakimi orang lain lagi yang belajarnya dari kecil. Jadi sekarang banyak, maaf nih, banyak ustadz karbitan kan gitu. Akhirnya kan ya begitulah Bu, jadi kacau nih. Gitu. Ya semua juga ada porsinya lah ya. Ada porsinya. Gitu Bu sih. Ya betul. Ya Ibu jadi dosen psikologi. Kuliahnya di Fakultas Ekonomi apa Fakultas Teknik? Ya, psikolog lah orang. Iya. Ya, orang sekolah apa, terus profesinya apa, jadi nggak nyambung sama ilmunya Bu. Makanya ada beberapa orang yang bilang dia nggak percaya sama ustadz yang nggak bisa bahasa Arab. Ustadz itu harus menguasai bahasa Arab katanya. Iya, penguasaan bahasa Arab salah satu faktor unsur penting karena kan yang dikaji Quran berbahasa Arab. Jadi wajar, pantas, normatif lah ya. Karena kan yang dikaji Quran berbahasa Arab. Ya setidaknya punya dasar bahasa Arabnya gitu. Ada dasarnya lah gitu. Sehingga bisa bedain gitu makna setiap kata apa gitu. Jadi pemahamannya juga nggak keliru. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gitu Pak Joko. Halo? Terima kasih Kang Iit. Ya, berarti nanti itu berarti PR-nya apa? Makna itu mencari makna dari masing-masing kiamat itu. Makna tadi, makna qari'ah, makna waqari'ah, waqi'ah, sa'ah sama kiamat. Bedanya. Nah, itu PR-nya tuh, PR. Cari tahu tuh. PR-nya Imam Mahdi ya, Kang? Iya. Kan PR-nya Mas Joko nanya sama ustadznya. Iya. Saya Kang Iip kok. Itu iya. Iya. Duh, terima kasih Kang Iip. Gitu. Ada lagi mumpung masih ada waktu. Jadi tahu ada 5 itu loh Pak, saya beneran barusan ini. Tadinya saya pikir 2, 3 yang itu aja, jadi ada 5. Iya, itu 5 yang baru saya baca. Mungkin ada yang lain lagi, Bu. Soalnya ada yang lain ya, Pak ya? Ada yang lain lagi, yang sifatnya itu bukan nama, tapi kondisi atau keadaan, Bu. Kalau bicara keadaan beda lagi, ada namanya nanti. Itu baru penamaan peristiwanya, kejadiannya ada lagi, tempatnya ada lagi, beda lagi nanti namanya. Nah, makanya kiamatnya berulang, Pak. Iya, dan kita kan mesti mengalami 5 kiamat itu. Iya. Ngalamin, nanti kiamatnya nggak sekali. Gitu, berulang-ulang. Artinya 5 kiamat ini adalah satu proses ya kan ya? Proses yang harus dilalui oleh setiap yang pasti dilalui setiap manusia gitu. Oke. Setiap manusia pasti melewati itu semua, Pak. Jadi kalau orang sakit dia lagi kiamat ya, Pak ya? Menjelang. Sakit berat gitu ya, Pak ya? Sakit berat kiamat buat dia, Bu. Kalau dia nggak tahan kan sakit banget, kiamat tuh. Nah, kiamat yang mana di situ? Ketika mati, kiamat dia. Kiamat yang mana masuknya? Nanti dibangkitkan kiamat. Yang mana kiamatnya gitu, Bu. Jadi kiamat beberapa kali kiamat tuh. Ya, dan nanti kita bahas kiamat deh. Pak gini, apa kiamat itu memang satu yang menggoncangkan gitu ya, Pak? Itu kiamat yang sa'ah. Yang apa? Yang sa'ah. Gitu. Soalnya kan gini, Pak, tadi saya tanya kenapa sakit. Waktu saya sakit itu ya, Pak ya, saya kan benar-benar nggak ada daya sama sekali gitu ya, Pak. Kayaknya, aduh udah gimana gitu. Terus saya lagi mikir makanya saya jadi pikir, Pak bilang apa saya waktu itu kiamat. Iya, kiamat juga. Orang didatangin
apa tuh penagih utang tuh namanya? Debt Oh, collector. Debt kolektor. collector. Debt collector. Waduh, kiamat kan itu, Bu. Hmm. Ya ungkapan kiamat itu ya ungkapan sesuatu yang tidak nyaman gitu. Hmm. Mati itu kan nggak nyaman. Kiamat, sakit, nggak nyaman. Iya, banyak lah. Makanya tadi yang 5 tadi mesti diurai, Bu. Terus kalau kita sembuh berarti kita bangkit lagi dong Pak ya? Nah, bangkit dari tadi. Namanya kebangkitan. Bangkit lah namanya, Bu. Iya, makanya kan mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Ya, kiamat, bangkit. Ya gitu kan. Ya bangkit itu kan kebangkitan gitu. Jadi kiamat itu proses. Ya, nanti mesti bicaranya dengan Terus Pak, kan sekarang ini suka dibilang, oh tanda-tanda kiamat tuh karena banyak korupsi lah, banyak orang ini, banyak perang, banyak apa. Itu ada nggak sih Pak tanda-tanda kiamat gitu? iya itu kiamat yang mana? Karena gini, kalau korupsi di mana-mana merajalela, kezaliman di mana-mana, itu tanda kehancuran bukan, Bu? Terus Ya. Alah. Kiamat juga, tapi kiamat yang mana dulu gitu. Jadi kan tadi kiamatnya tidak satu masalahnya. kiamat, kiamat. Iya itu, iya benar Pak. Diterangin aja deh pengertian kiamat ya Pak ya. Enggak, soalnya saya tuh benar harus cetek gitu ya tentang kiamat itu kan kayaknya gini, kalau perang sekarang ini makin gila-gilaan lah, ini serang itu apa mau mau kiamat gitu kan, gitu kan orang suka Itu juga bilang. masuk kiamat juga sih, Bu. Mm-mm. Dan nanti kan nama kiamatnya juga banyak, Bu. Tidak hanya 5 sebetulnya. Penamaannya itu banyak banget. Ya lebih dari 30 mah ada kali. Aduh. Jadi yang kiamat yang pada umumnya orang awam maksud tuh yang mana Pak? Iya, kiamat yang nanti itu masih jauh. Kiamat yang Orang dikumpulkan di padang. iya ketika alam ini berakhir usianya, Bu. Kan segala sesuatu yang namanya makhluk kan tidak akan abadi ya. Termasuk langit, bumi juga ada masa aktifnya. Nah, orang yang tahunya itu aja kiamat itu. Padahal hari-hari juga Kan kiamat katanya ada masa jadi. aktifnya Pak ya. Misalnya planet apa-apa, nanti ada planet baru lagi gitu. Benar nggak sih Pak? Iya nantilah itu mah bukan sekarang. Tapi kan yang harus kita jalani kan kiamat yang hari-hari, Bu. Itu mah nanti, Bu. Kita mah nggak mungkin nggak kealamin kita mah. Gitu, makanya suka ada berita udah ada orang manusia ke planet apa yang nanti mungkin di sana ada kehidupan gitu loh Pak. Iya boleh jadi di alam ini kan bukan boleh jadi, Bu. Ini sudah pernah terjadi banyak kiamat di semesta ini. Gitu. Ini contoh ya. Kalau kita jadi ada banyak istilah atau sebutan yang menjelaskan peristiwa terjadinya hari kiamat atau namanya hari akhir yang lebih apa namanya bebas tuh hari akhir bukan hari kiamat sih. Iya. Peristiwa yang menerangkan tentang hari akhir itu tadi setidaknya ada 5 sebutan. Ada as-saah ya di surat 631, surat 631. Ada al-qiyamah di surat 75 ayat 1. Ada al-waqiah di surat 56 ayat 1. Ada lagi al-haqqah surat 69 ayat 1 tadi. Ada al-qari'ah di surat 101 kan ayat 1. Nah, ada juga istilah lain yang menerangkan peristiwa hari akhir itu. Ya, tidak kurang dari 30, Bu. Ada 40-an. Ya, ada al-ghosyah menerangkan hari akhir. Ada namanya rojifah. Nanti diputar ulang lagi. Al-ghosyah, rojifah, sohoh, tamah, zalzalah, yaumiddin, yaumil akhir, yaumil alim, yaumin azim, yaumil azifah, yaumil ba'as, yaumil fasal, yaumil fatah, yaumil haq, yaumil hasroh,
yaumil hasar, yaumil hisab, yaumil jam'i, yaumil jaza, yaumil khuldi, yaumil khuruj, yaumil mahsyar, yaumil mau'ud, yaumil mizan, yaumil kiamah, yaumil walid, yaumil mansur, yaumin akim, yaumit tagobun, yaumit tanad, yaumil zullah, yaumil kabir, yaumil maklum. Ada lagi yaumil muhit. Ada 40 tuh istilahnya, Bu. Ini ada 34 nih, Pak. Iya, tambah tadi 6, 5 tadi. Jadi 40 semuanya, Bu. Sebutannya peristiwa yang menerangkan tentang hari akhir tadi. Tapi yang umum diterjemahkan kiamat yang 5 tadi, yang umum. Nah, yang sisanya yang berarti 35 ya, 34 itu menjelaskan, menggambarkan peristiwa atau keadaannya. Ya, gitu ya. 5 sebutannya, 35 keadaannya gitu. Ya gitu sih. Nah, proses perjalanan manusia di hari kiamat itu nanti ada lagi. Gimana proses perjalanannya? Yang mana dulu, hakoh dulu, kiamat dulu, apa-apa dulu. Mesti dibahas satu tema sendiri. Ya, tentang hari akhir. Gitu. Nah, kiamat itu bagian dari perjalanan menuju hari akhir. Atau perjalanan menuju kehidupan akhirat. Melewati namanya hari kiamat. Hari kiamat setiap orang diawali dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu proses menjelang kiamat. Dan setiap orang kan pasti akan menghadapi itu. Nah, setelah sakaratul maut, proses kematian. Kiamat. Ya. Setelah proses kematian, nanti ada penghimpunan, mahsyar, kiamat juga. Udah mahsyar, ada hisaban, kiamat. Udah hisaban, ada mizan, juga kiamat. Ada pertanggungjawaban, kiamat. Dihadirkan saksi, juga hari kiamat. Pengadilan, kiamat. Keputusan, kiamat. Kebangkitan, kiamat juga. Ya, gitu loh, Bu. Prosesnya kan tadi ada beberapa item tuh. Nah, ada orang yang menggunakan jalur cepat, jalan pintas, Bu. Tidak melewati semua peristiwa. Seperti ini contohnya. Kalau Bapak Ibu mau naik pesawat, mau keluar negeri, langsung naik pesawat nggak, Bu? Enggak, Nggak. Lewat berapa pintu tuh? banyak. Turun dari taksi, masuk nunjukin apa? Boarding dulu. Tiket. Oke, masuk ke dalam. Cek apa? Cek in, bagasi segala macam. Udah gitu, lewat lagi nggak pemeriksaan? Ya, boarding pass. Dan lagi masuk pesawat, periksa lagi berapa kali apa pemeriksaan tuh? Masuk, Banyak lah. check in, periksa. Jadi atas Ya, boarding, 4 periksa kali. lagi. 4 kali apa 5 kali tuh? 4 ya? 4 kali lah, tidak-tidaknya 4 kali pintu kan? Oke, nah sekarang presiden mau lawatan ke luar negeri, diperiksa nggak? Enggak. Langsung naik pesawat. pesawat. Nah, seperti itu juga nanti manusia, Bapak Ibu. Ada yang melewati banyak pintu, periksa itu, periksa ini, semua periksa. Ada yang nggak lolos lagi bahkan. Nggak bisa terus jalannya, balikin lagi. Ada yang langsung VIP, langsung gitu. Nah, itu nanti kita tergantung saldonya. Gantung saldo. Tokennya ya kan? Tergantung tokennya. Jadi tidak semua orang harus melewati setiap pemeriksaan, enggak. Tapi normalnya setiap orang melewati tadi tuh. Berapa? Iya. 35 ya tadi ya? 35 pintu tuh, Bu? 35. Ya Allah, 35 banyak banget ya. proses. Iya. Gitu. Kalau nggak mau lama, ya berarti saldonya, tokennya mesti penuh. Biar nggak lama. Ibu Bapak bayangin,
Jika seseorang mati diproses tuh prosesnya 50.000 tahun, lama nggak kira-kira? Lama. Nah, itu proses paling lama tuh 50.000 tahun. Menjalani yang tadi tuh 35 proses tadi sampai 50.000 tahun paling lama. Paling cepatnya setengah hari. Ya, setengah hari tuh udah selesai. Misalnya gini. Dia meninggal jam 6 pagi, jam 12 sudah bangkit lagi. Setengah hari, 6 jam, selesai semuanya. Udah, dia langsung jalan gitu, udah sampai di tujuan. Nah, mau pilih Tapi ada yang lama ya Pak ya? Ya? Ada yang lama tapi. Lah kan dibilangin tadi. Iya. 50.000. Ada yang sampai 50.000 tahun. Makanya kalau ditanya apa dia udah dengan tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu, berarti kan Bapak waktu itu pernah saya tanya Pak ya, waktu ibu saya meninggal ya. Ya. Pak, kira-kira ibu saya saat ini udah, terus Bapak kan ketawa waktu itu ya. Jadi saya bisa paham kalau 50.000 tahun. Iya. Perjalanannya, prosesnya. Itu perjalanan normatifnya, normalnya, Bu. Tapi ada yang tadi kalau dia cepat ya. di token Jadi kita nggak tahu ya. Nggak tahu persis. Tadi yang paling cepat tuh setengah hari udah selesai, Bu. Itu Cepat kan sekali. yang jiwanya ya Pak Ip. Lah iya, yang diperiksa kan jiwanya lah. Ya, rohnya mah udah balik ya. Rohnya mah nggak ada masalah, itu mah nggak punya dosa. Yang mencatat amal perbuatan, yang ngerekam itu kan jiwanya yang diminta pertanggungjawaban, jiwanya. Iya. Makanya yang selamat itu kalau ibu pergi ke Borobudur itu kan ada 3 tingkat ya. Ya. Ada Kamadatu, ada Arupadatu. Itu dalam bahasa Qur'annya, orang itu ketika mati ada yang jiwanya amarah itu paling bawah. Ada yang lawamah itu udah di tengah antara. Ada arupadatu, ya udah tidak lagi terikat. Namanya nafsu mutmainnah namanya. Iya. Yang matinya amarah, ya kelojotan dulu. Yang lawamah di tengah-tengah tuh. Nah, yang mutmainnah itu mah udah langsung udah sampai, udah di ujung kok. Udah nggak ada ikatan lagi. Ya, semua agama ngajarin itu, Bu, sebetulnya. Bagaimana kematian kita ini happy. Iya, sama. Kamadatu, rupadatu, sama arupadatu. Dalam bahasa Qur'annya, manusia itu ada yang amarah, ada yang mutmainnah. Makanya orang-orang yang meninggalnya mutmainnah, ya udah itu udah nggak ada jarak, udah nyampe. Nah, yang repot kan yang di bawah tuh matinya masih amarah, masih jolim. Ya, kalau jolimnya kelamaan. Pak, waktu kita yang kita belajar ngulik gitu loh Pak istilahnya. Itu Pak pernah bilang katanya kalau orang yang sudah mutmainnah katanya dia tahu Pak kalau dia mau meninggal gitu ya Pak. Tahu jadwalnya, Bu. Bukan tahu, dia yang permisi, dia yang emang sengaja saya mau pulang gitu. Tahu jadwalnya, dia nentuin. Saya hari ini mau pulang ya, selesai. Tahu. Gitu ya, Artinya kan yang repot itu kita tiba-tiba datang kematian udah nggak siap-siap lagi, udah mati ya ada. Yang jiwanya bersih kayak gitu ya Kang Ip ya. Iya, jiwa yang udah tenang, udah bersih, tahu Bu jadwalnya. Makanya dia siap-siap tuh. Pulang tuh ya pulang memang udah siap mau pulang gitu. Jelas. Begitu Pak Bu, ya. Kalau mau pulang belum boleh pulang gimana Pak? Belum mau pulang tapi harus pulang, dipaksa. Ya, belum waktunya pulang tapi ingin pulang. Bisa nggak Bu? Bisa. Gitu. Tapi secara normatif kan ajal sudah ditentukan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya udah nunggu waktunya aja. Kalau udah waktunya ya udah bilang aja, kamu pulang besok yang gitu Bu Erni ya. Kamu pulang nih ya kira-kira seminggu lagi lah mau pulang ya. Saya waktu itu kayak mungkin udah mau pulang ya Pak ya, tapi nggak boleh pulang ya Pak ya. Itu kan belum boleh pulang, masih ada waktu, mesti ketemu saya dulu. Lain Mbak Erni. Ketemu Pak Ip dulu biar mutmainnah. Biar mutmainnah. Arahan dari Pak Ip dulu.
Ya Oh, mesti baik. ada cerita ketemu Kamisan dulu. Ketemu Kamisan dulu. Iya. Iya udah gitu ah. Udah ya jadi Iya deh. panjang Kita ceritanya. mau maghrib. Terima kasih Terima berarti kasih Kang kiamat Iip. Kasih banyak loh Pak. Makasih Kang Iip. sendiri. Kita tutup dulu. Kasih Kang Iip. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Erni. Makasih ya, selamat maghrib. Ayo